Halo Sobat Neng, film kita kali ini bercerita tentang sebuah kehidupan di lingkungan pondok pesantren. Film dibuka dengan seorang perempuan yang nampak sedang berlari di tengah-tengah kebun jagung. Tampak satu sosok yang sedang mengejarnya. Pada akhirnya, perempuan itu tertangkap juga. Yang aneh adalah perempuan yang mengejarnya berpenampilan sama dengan dirinya. Oke Sobat Neng, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di pagi hari yang cerah di pondok pesantren tampak Zahra, Ica serta Gendis yang berjalan setelah melakukan setor ayat pada Umiana. Ketika di jalan, mereka bertemu dengan Ustadz Jailani dan istrinya, Umi Hana. Sang Ustadz lalu menyuruh Zahra setelah kelas selesai untuk datang ke ruangannya. Tampak pesantren yang kedatangan calon santriwati baru. Dia berasal dari Jakarta, namanya Yolanda. Zahra selaku santri senior ditugasi oleh pengasuh pondok pesantren sekaligus menantu dari Kiai Mustafa yang punya pondok pesantren. Dialah Ustadz Jailani atau yang sering disebut dengan Ujai. Zahra adalah siswi tingkat 3 sekolah asrama Rodiatul Jannah. Dia adalah siswi yang berprestasi. Dan dialah nanti yang mengenalkan daerah Ponpes serta mengajarkan ketertinggalan dari Yolanda. Yolanda lalu dibawa ke kamarnya Zahra, di mana sudah ada 2 santriwati yang tinggal di kamar itu, Ica dan Gendis. Pada saat mereka mengenalkan diri masing-masing, nampak Umiana yang masuk dan memberikan wejangan serta tata tertib di ponpes tersebut kepada Yolanda. Rabbana ma'atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Di malam harinya, ketika Ujai sedang mengajarkan para santri, tampak Zahra melihat bayangan di belakang Ujai yang menyerupai dirinya. Belum habis rasa terkejutnya, nampak keriuhan datang mendekat. Malik adalah petugas yang membantu di ponpes. Dialah yang membawa orang yang tampaknya yang sedang kesurupan untuk diobati oleh Ujai. Ujai lalu membaca sesuatu yang terdengar oleh para santri bukan lantunan ayat-ayat suci, tapi seperti berbahasa Sunda. Dan sambil memainkan semacam alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian. Kesurupan itu berpindah ke salah satu santriwati. Dan pada akhirnya, kesurupan itu bisa diatasi oleh Ujai. Cara Ujai ngeruqyah tuh ya, kayak aneh. Pakai bacaan ayat. Keesokan paginya, nampak Ujai yang sedang mengajar di kelas. Tampak sedang membagikan selembar kertas. Dia bilang malam ini mereka akan ujian praktek korin. Korin adalah jin yang menyerupai serta menyertai diri manusia. Ujai memerintahkan kepada Zahra untuk bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sang Ustadz yang berdiri tepat di sebelah Zahra. Nampak oleh Zahra sebuah bayangan lain yang berada tepat di belakangnya Ujai. Saat pelajaran olahraga tiba, Zahra yang tidak mendapati Yolanda coba untuk pergi untuk mencari di mana keberadaannya. Saat sedang mencari, terlihat oleh Zahra seekor marmut putih, sehingga dia mendekati lalu menangkap itu marmut. Tiba-tiba tampak olehnya Malik membawa marmut ke suatu tempat. Zahra lantas coba untuk mengikuti dia. Tampak terkejut Zahra ketika melihat Malik menyembelih hewan tersebut. Yolanda yang tiba-tiba berada di sampingnya membuat dia tambah terkejut. Lalu dia mengajak Zahra ke sebuah rumah yang terlihat beberapa orang serta ada satu orang yang teriak-teriak. Tampaknya dia sedang kesurupan. Ujai lantas menyuruh untuk membawa orang yang kesurupan tersebut ke dalam ruangan, sedangkan yang lainnya diantar oleh Malik ke tempat yang lain untuk menunggu ritual. Yolanda yang melihat keganjilan cara meruqyah Ujai tampak langsung memvideokan yang ada di dalam.
Zahra yang mendengar suara ketukan dari sebuah rumah tampak langsung diseret oleh Yolanda. Ternyata yang mengetuk-ngetuk adalah sosok perempuan yang nampak sedang dipasung di dalam rumah tersebut. Tampak Malik yang datang membawakan makanan kepada wanita yang sedang dipasung. Kawan-kawannya Zahra yang nampak ketakutan melihat video dari Yolanda. Ditambah lagi nanti malam mereka akan ritual memanggil jin Qorin. Awalnya meminta Zahra untuk menghadap Ujai, tapi Zahra yang sangat ketakutan tidak berani untuk menentang perintah Ujai. Dan pada akhirnya mereka pun tetap mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Ujai melalui Zahra. Di tengah guyuran hujan yang sangat deras, akhirnya ritual pun dilakukan oleh Ujai beserta para santriwati. Hana, istrinya Ujai, mendapati beberapa bungkusan kain pocong beserta buku risalah jin di lemarinya. Dengan bergegas, dia mencari Ujai. Tampak Ujai yang sedang duduk di gazebo. Dan ketika Hana dekati, terdengar Ujai memanggil namanya. Dia melihat Ujai sudah ada di rumahnya. Saat dia berbalik lagi ke gazebo, Ujai yang tadi dia lihat sudah tidak tampak. Hana yang minta penjelasan kepada Ujai tampak dimarahi oleh Ujai. Di toilet tampak Zahra yang sedang menyikat gigi. Dia diperlihatkan bayangan yang di cermin yang masih saja menyikat gigi, walaupun dia sudah berhenti. Dan dia melihat Ica di belakangnya. Saat dia kembali ke kamar, Zahra tampak sangat terkejut mendapati Ica ada di tempat tidurnya. Pada suatu malam, tampak Ica yang sudah tidak kuat menahan semuanya bercerita kepada Zahra apa yang diperbuat oleh Ujai kepada dirinya beserta para santriwati yang lainnya. Tanpa mereka sadari, Yolanda yang dikiranya tidur mendengarkan semua percakapan mereka. Ya, ternyata Ujai adalah Ustadz Cabul yang mengatasnamakan agama untuk melegalkan perbuatannya. Ica yang terbangun karena ingin buang air kecil, tiba-tiba tampak satu sosok yang menyerupai dirinya. Saat dia ingin berlari, pintu tertutup sendiri. Zahra yang mendapati Ica tidak ada di kasurnya, tampak sedang mencari-carinya. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan. Terlihat Ujai dengan membawa lampu masuk ke sebuah ruangan. Zahra yang mengintai melihat Ica sedang ada di dalam dan tampak sudah dibuka bajunya oleh Ujai. Melihat peristiwa itu, akhirnya Zahra bergegas pergi. Dan dia mendapati Gendis yang sedang berteriak-teriak karena temannya mati dibunuh. Pada akhirnya Yolanda yang menjadi sasarannya, dikarenakan Gendis melihat pisau Yolanda ada di TKP. Saat mereka sedang berdebat, tampak Ica yang datang seperti orang kesurupan. Keesokan harinya, nampak semua santri yang sedang dihukum oleh Ujai. Ica yang kesurupan juga coba diobati oleh Ujai. Umi yang minta Ujai untuk menghentikan semua tampak tidak dihiraukannya. Dengan terpaksa dia pergi mencari Hana, istrinya Ujai. Tapi Hana tidak dia dapati di rumahnya, dan dia lalu coba untuk telepon Kiai Mustafa. Akan tetapi teleponnya tidak aktif. Pada malam harinya, tampak terlihat Hana yang diikat di sebelahnya wanita yang dipasung. Umiyana yang mencoba untuk meminta pertolongan kepada Allah atas musibah yang dialami di pesantrennya.
Lalu dia mencoba membuat air doa untuk ruqyah para santri. Tiba-tiba tampak Kiai Mustafa hadir di depannya dan membacakan ayat kursi. Kembali ke Hana. Ternyata Hana baru mengetahui bahwasannya ayahnya Kiai Mustafa sudah tiada dan ternyata dibunuh oleh Jailani, menantunya sendiri. Pada akhirnya Ica juga tewas di tangannya Jailani. Jin Qorin yang sudah menguasai pesantren itu tampak mengganggu semua santri di pesantren tersebut. Yolanda dan Zahra tampak sedang menyelamatkan Umi Hana dan wanita yang dipasung. Ketika Umi beserta para santrinya ingin keluar, tampak mereka dihadang Jin Qorin dan Jailani. Pada akhirnya, dengan kekuatan doa dari mereka dan atas pertolongannya Allah, dengan dibantu oleh arwahnya Kiai Mustafa, tampak Jin Qorin itu terbakar menjadi abu. Melihat Jin Qorinnya Jailani mati terbakar, akhirnya Jailani menusukkan pisau ke Umi Hana hingga dia tewas. Jailani yang ingin membunuh Hana, istrinya, diselamatkan oleh Yolanda. Akan tetapi Yolanda tentunya bukan tandingannya. Dia pun harus menerima tusukan pisaunya Jailani. Zahra yang terbebas dari Jin Qorinnya sendiri, dari belakang langsung menancapkan pisau tepat di lehernya Jailani, hingga Jailani harus tewas di tangannya Zahra. Film diakhiri dengan Yolanda yang mati di pangkuannya Zahra. Pesan bijak yang bisa diambil dari film ini: keburukan tidak bisa dicampur dengan yang namanya kebaikan. Kalau ada keburukan dengan menggunakan dalil apapun, pergunakanlah akal dan pikiranmu. Apakah benar atau salah, bertentangan atau tidak dengan akal serta hati nuranimu. Terima kasih untuk sobat yang menonton alur film ini sampai akhir. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, komen, serta share. Kita berjumpa lagi pada alur film selanjutnya.